Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya sehingga bisa hadir di tempat ini dalam masih keadaan semangat ya. Oke, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk pemaparan hari ini yaitu ada konsep inti budaya positif. Di antaranya yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, untuk pemaparan yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah tahu kan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, sudah tahu. Nah, di sini sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai ideologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun profil pelajar Pancasila diantaranya di sini yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian profil pelajar berikutnya yaitu ada kebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis, dan juga ada mandiri. Baiklah Bapak Ibu, terkadang kita itu miskonsepsi ya tentang teori kontrol kepada siswa. Karena apa? Di sini ada ilusi di mana kita sebagai guru itu ingin mengontrol murid. Nah, kemudian juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu membuatkan karakter kepada siswa atau kepada murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa kepada murid. Dan juga ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Nah, inilah yang sering kita lakukan, miskonsepsi terhadap teori kontrol kepada murid. Ya, nah di sini ada juga stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ada perbedaannya Bapak Ibu ya, di mana ada stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan di dalam teori kontrol itu bahwa realitas kebutuhan murid itu pasti berbeda karena murid itu mempunyai kodrat yang masing-masing. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan untuk teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda karena kita berorientasi pada tadi bahwa murid itu mempunyai kodratnya masing-masing. Kemudian untuk stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sedangkan dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita saling memahami. Kemudian berikutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang buruk ataupun yang baiknya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sedangkan kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jadi di mana ketika kita mengontrol diri sendiri itu hanya kita sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Di sini ada juga saya bisa mengontrol orang lain, tetapi untuk teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, seperti itu. Ya, kemudian ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan untuk teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir di sini
ada model berpikir menang atau kalah. Ya, dalam stimulus respon itu ada model berpikiran menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol kita selalu berpikir menang dan menang. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan, ya, pengasuhan atau pengaturan perilaku yang membantu anak atau siswa untuk belajar mengambil tanggung jawab atas perilaku sendiri, belajar mengolah emosi dan berpartisipasi dalam proses menciptakan lingkungan yang positif. Nah, pendekatan ini memfokuskan pada solusi dan pengakuan terhadap perilaku positif dan tidak hanya pada hukuman untuk perilaku yang buruk. Disiplin positif bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang saling mendukung di antara guru, siswa, dan orang tua. Ya, baiklah Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, ya. Ada lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di mana kita sudah tahu ya Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Ya, beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berlalu mulia. Kemudian yang berikutnya? Oke, ada mandiri. Selanjutnya lagi ada? Bernalar kritis. Yang berikutnya lagi ada? Oke, selanjutnya lagi ada? Iya, dan yang selanjutnya? Oke, nah di sini juga kita ada primary years program ya, bahwa sikap mulia itu biasanya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, dan komitmen. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada murid kita, di antaranya itu ada peduli, kemudian ada rajin, ya, kemudian ada integritas, ada rasa hormat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita bisa tanamkan kepada murid kita. Baiklah Bapak Ibu, saya tahu ya, Bapak Ibu pasti mempunyai kebutuhan dasar kan? Betul, setiap manusia yang hidup itu pasti mempunyai kebutuhan dasar. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang di sini, apakah ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu diantaranya ada apa saja? Siapa yang ada yang tahu mungkin? Sandang, pangan, papan. Oh, sandang, pangan, papan. Oke, selain itu ada apa lagi? Primer, sekunder, tersier. Oh, primer, sekunder, tersier. Oke, coba kita cek ya. Oke, ya. Ya, inilah dia kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup di sini biasanya tadi ada sandang, ya kan? Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk kesehatan, itu adanya di kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang berikutnya itu ada cinta dan kasih sayang. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini butuh cinta dan kasih sayang? Butuh. Oke. Apakah murid kita butuh cinta dan kasih sayang? Butuh. Butuh sekali, ya. Karena jika murid kita kekurangan cinta dan kasih sayang, maka murid pun akan menimbulkan ataupun akan membuat
dalam kelas, betul kan? Ya, setiap murid, bukan hanya setiap sih, ada beberapa murid yang melakukan kesalahan di kelas itu mungkin ada caranya mereka yang kekurangan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, oleh karena itu, jika murid kita dipenuhi cinta dan kasih sayangnya, maka di kelas pun murid akan merasa nyaman. Ya, nah kemudian kebutuhan dasar manusia yang lainnya adalah kebebasan di sini. Tapi kebebasannya kebebasan yang bertanggung jawab ya, bukan kebebasan yang bablas. Nah, kebebasan di sini adalah di mana murid kita itu bisa bebas untuk mengeksplor. Ya, bagaimana Bu Sulis? Berekspresi. Ya, berkreasi, betul. Mempunyai gagasan, Ya, mempunyai gagasan, jadi bebas untuk berpendapat di kelas ya. Jadi setiap murid mempunyai kebebasan ketika dia ingin mengeksplor kemampuannya, ingin berpendapat ya. Nah, jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan bahwa murid ini harus begini, murid ini harus begini, seperti itu. Ya. Next, kemudian ada kebutuhan dasar yang lainnya itu kesenangan. Ya. Ketika kita melakukan pembelajaran di kelas dan pembelajaran itu yang menyenangkan, bagaimana sih perasaan murid kita? Bahagia. Senang, semangat, gitu ya, Bapak Ibu ya. Mereka akan lebih senang, bahkan mereka juga ada yang bilang, Bapak, Ibu, permainan sih. Nah, seperti itu ya. Nah, itu mereka membutuhkan kesenangan ketika ada di kelas. Ya, kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang lain itu kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini adalah di mana siswa ingin merasa diakui, ya, ingin merasa diakui oleh orang lain, maka dia membutuhkan kebutuhan dasar kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini maksudnya itu, ya, dia ingin mempunyai kebutuhan dasar kekuasaan supaya apa? Supaya dia diakui oleh yang lain. Ya, bukan kekuasaan ingin menguasai seseorang, bukan. Tapi kekuasaan di sini adalah dia ingin diakui oleh orang lain. Contohnya apa Bu kekuasaan? Oh, kekuasaan power mungkin ini ya. Untuk kekuasaan power, misalnya anak yang lemah itu terkadang dia sering dibully ya. Begitu. Nah, ketika kalau dia mempunyai kekuatan, dia merasa bahwa saya akan diakui oleh teman yang lain, bahwa saya tidak akan dibuat semena-mena oleh orang lain. Seperti itu, Bu. Jadi di mana mempunyai power, mempunyai kekuasaan, dia juga mempunyai rasa percaya diri untuk diakui oleh orang lain. Seperti itu. Ya. Sama-sama, Ibu. Oke, berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi distrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau distrinsik berarti dari luar ya, sedangkan intrinsik dari dalam. Nah, motivasi distrinsik itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Contohnya, anak ada yang merasa saya ingin mengerjakan tugas supaya tidak dihukum sama ibu guru. Nah, ini maksudnya ke sini. Dia mempunyai motivasi melaksanakan tugas, dia mempunyai motivasi untuk mengerjakan tugas, tapi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, gitu. Nah, ada juga yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, saya ingin belajar supaya ranking 1, nanti orang tua saya akan memberikan hadiah. Nah, itu termasuk yang sebelah sana. Ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, bagaimana jika orang tuanya tidak memberikan hadiah? Apakah si anak tersebut masih semangat dalam belajarnya? Nah, bisa iya, bisa tidak ya. Nah, untuk itu kita harus memberikan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sebagai guru kita harus memberikan motivasi intrinsik bahwa murid itu ingin melakukan yang terbaik dalam versi dianya sendiri gitu.
Ya, ya betul. Bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan karena takut dengan hukuman atau juga ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain, tetapi dia memang bertanggung jawab untuk menghargai dirinya sendiri dalam versi dia sendiri, seperti itu. Bu, boleh tanya Bu? Oh iya boleh, silahkan. Berarti boleh ya Bu ketika guru menghukum murid. Contoh misalnya menghukum di lapangan keliling, itu termasuk hukuman apa? Mendapatkan sanksi. Oh yes. Baik Ibu, pertanyaan Ibu nanti akan dijelaskan ada di slide terakhir. Di slide terakhir itu ada segitiga restitusi, di mana di dalamnya ada hukum-hukumnya. Ya, nanti akan dijelaskan pula ya. Oke. Nah, ini Bu. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Perbedaannya, kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Ketika anak melakukan kesalahan, dia tadi kata Ibu, boleh gak sih langsung hukum keliling lapangan? Nah, jadi hukumannya itu secara tiba-tiba, ya, bukan berdasarkan aturan atau apa, jadi langsung, ya, itu yang namanya hukuman. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ketika guru itu menghukum siswa, si siswa itu tidak tahu atau tidak dilibatkan bahwa kok hukumannya kayak gitu ya. Padahal saya tidak melakukan kesalahan yang sebesar itu. Nah, di situ yang namanya hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Bersifat satu arah di sini siswa itu tidak diajak untuk diskusi, ya, atas apa yang dia lakukan. Kemudian biasanya kalau hukuman itu berupa hukuman fisik ya, seperti misalnya terlambat datang ke sekolah, dia pergi ke lapangan, gitu ya Bu ya. Nah, ada juga suruh push up, ya. Oke. Sedangkan kalau untuk konsekuensi di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan, jadi ada aturannya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi di sini si gurunya selalu memantau terus muridnya. Nah, sedangkan untuk restitusi, di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika si muridnya di sini melakukan kesalahan, ada prosesnya dulu, ya, ada prosesnya dulu di mana murid nanti akan memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, bolehkah saya bertanya? Selama ini Bapak dan Ibu melaksanakan yang mana? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Konsekuensi ya. Alhamdulillah, tidak terlalu kepada hukuman ya. Nah, nanti kita akan lebih bahas lagi mana yang lebih baik, apakah konsekuensi, apakah restitusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu guru itu sebagai teman, yang keempat itu pemantau, yang kelima ini adalah manajer. 5 kontrol guru ini diposisikan ketika kita menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu ya Bapak Ibu. Contoh kasusnya kita sama ya, di antara kelima tadi itu ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita sebagai guru, di sini sebagai penghukum, biasanya ketika anak itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka langsung murid tersebut hormat pada bendera selama 1 jam. Itu yang dikatakan kita guru sebagai penghukum, ya. Sedangkan ketika membuat merasa bersalah, di sini murid akan diajak berbicara, ya, diajak diskusi. Seperti kata-katanya di sini ada, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu aja mengecewakan ibu dan bapak. Dari kata mengecewakan di sini
ini membuat merasa bersalah kepada murid. Ya, dari kata mengecewakan. Jadi bagaimana sih, sudah ibu nasihatin, kok masih berbuat begini, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, itu yang dikatakan bahwa kita guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau misalnya seorang guru bilang, ibu sudah stres melihat kamu berulang-ulang kali melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, maka sudah bu. Ya, kalimat tersebut termasuknya membuat merasa bersalah ya Bu ya. Tapi kita sebagai guru, apalagi di dalam ilmu Ki Hajar Dewantara ini, kita jangan membuat merasa bersalah kepada murid, karena pasti ada efeknya Bu, membuat merasa bersalah juga. Ya, oke, next. Nah, di sini ketika guru sebagai teman itu biasanya ada diskusi. Ketika siswa melakukan kesalahan itu, guru akan berkata, ayo dong turuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, memang ini bagus ya, kita posisi sebagai teman. Betul, dengan ini si murid akan merasa nyaman ya kepada guru tersebut. Tetapi ini juga ada efek yang tidak baiknya. Bagaimana jika bukan guru yang tersebut yang menanganinya atau guru yang lain? Ya. Nah, jadi posisi sebagai teman di sini, terkadang jika seseorang itu atau murid itu sudah nyaman kepada guru A atau guru B, ketika yang menghadapi permasalahan tersebut bukan guru tersebut, maka bagaimana? Ya, betul ya. Jadi kita jangan memposisikan sebagai teman. Nah, sedangkan posisi sebagai pemantau di sini ada kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini hampir bagus ya, karena sudah mendidik, sudah memberikan aturannya, sudah ada aturan tersebut juga, betul. Tapi Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya lagi ya, kelima posisi kontrol guru itu adalah yang manajer. Kenapa yang manajer? Karena di sini ada kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, di sini kita bisa menyadarkan ya bahwa murid tersebut itu melakukan kesalahan. Dia akan sadar kesalahan apa sih yang dia perbuat, sehingga ketika sudah tahu kesalahan yang dia akan perbuat itu, yang sudah dia perbuat, maka oh iya ya, ternyata kesalahan itu tidak baik sesuai dengan keyakinan kelas atau sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Nah, bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini tadi dibandingkan dengan hukum. Kalau hukum itu kan satu arah. Sedangkan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita diskusikan apa yang akan dilakukan murid selanjutnya ketika melakukan kesalahan tersebut. Jadi sehingga si murid itu akan sadar diri bahwa oh iya, saya kedepannya harus lebih baik lagi, tidak akan mengulanginya lagi, tapi berdasarkan kesadarannya sendiri. Dan situ akan menciptakan bahwa murid juga akan merasa bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu ada keyakinan kelas. Di sini ada wali kelas. Ada ya, coba raise your hand ya, yang wali kelas Cung, ada? Iya. Nah, Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Ketika membuat keyakinan kelas ini, kalimatnya siapa yang membuat Bapak Ibu? Ya, nah bisa dengan siswanya, guru juga, semua warga yang ada di kelas. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas, yang pertama itu bersifat abstrak, ya. Kemudian yang kedua berupa pernyataan yang universal, yang masih umum dulu kalimatnya. Kemudian ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya dibuat dalam pernyataan positif di sini ketika kita membuat keyakinan kelas, jangan gunakan ada kata-kata
jangan, dilarang, tidak boleh. Ya, itu termasuknya pernyataan yang negatif. Ya, misalnya kalau ada kata dilarang mengobrol di kelas, kira-kira kalimat positifnya gimana? Jangan ngobrol ketika ibu guru menerangkan kelas. Masih ada jangannya. Iya. Menghormati guru ketika Menghormati guru ketika menyampaikan. saat menyampaikan pembelajaran. Nah, iya betul Bapak Ibu. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, untuk kata-kata di awalnya ini kita bisa menggunakan kata-kata dalam nilai-nilai kebajikan yang tadi. Ya, misalnya tadi menghormati guru saat memberikan pembelajaran di kelas. Ada juga kalau misalnya dilarang membuli, berarti apa ya? Boleh saling menyayangi dengan teman atau juga saling menghormati dengan sesama teman. Ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin kita bisa searching ataupun sebagai referensi ya dari Google. Nah, tapi referensi tersebut apakah bisa langsung dipakaikan di kelas kita? Tidak ya. Nah, kita harus dikondisikan. Apakah keyakinan tersebut itu sesuai tidak sih dengan murid-murid kita? Nah, jadi kita boleh mengadopsi, tapi tidak harus 100% sama dengan yang di searching itu. Ya, jadi kita harus disesuaikan dengan keadaan sekolah kita dan murid kita yang ada di kelas. Nah, ini juga tadi semua warga atau warga kelas di sini dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan tadi ya, karena namanya juga keyakinan kelas harus disepakati. Nah, karena harus disepakati, otomatis kalimat tersebut berasal dari siswa dan gurunya. Dan untuk keyakinan kelas gak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, sedikit juga tidak apa-apa. Yang penting mudah disepakati oleh siswanya dan juga untuk diingat. Ya, untuk diingat oleh siswa kita. Nah, ini tadi ketika ada suatu permasalahan, ketika murid kita melakukan kesalahan, apakah langsung dihukum untuk keliling kelas? Ya. Nah, kita bahas Bu di sini Bu. Ya, bahas di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang keduanya itu ada validasi tindakan yang salah. Ketiga ada menanyakan keyakinan. Ya, kita cek. Nah, untuk tahapan yang pertama menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Adapun kalimat yang biasa kita ucapkan atau kita gunakan ketika murid kita melakukan kesalahan itu ada yang pertama berbuat salah itu wajar. Nah, jadi ada juga tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ada juga ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, dan kamu berhak merasa begitu. Di dalam menstabilkan identitas di sini kita menenangkan dulu bapak ibu, ya. Setiap murid yang melakukan kesalahan itu mereka ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Tetapi kita harus menenangkan dulu. Ya, kalau kita langsung menghukum, kadang murid juga langsung gemeteran ya Bapak Ibu. Betul, langsung takut, besok gak berangkat. Nah, di sini posisi guru kita harus bisa menstabilkan dulu emosinya. Ya, kita harus bisa menenangkan dulu murid kita. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa cerita permasalahan yang dilakukan atau yang sudah dia kerjakan itu seperti apa permasalahannya. Nah, yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Di sini ada contoh dialognya. Bapak atau Ibu ya, di sini tidak mau fokus pada kesalahan Muna,
Bapak hanya ingin tahu alasannya saja. Kita bisa menyelesaikan kesalahan ini sama-sama. Kemudian murid menjawabnya, iya Pak. Kemudian dulu Ade pasti punya alasan kenapa kamu akhir-akhir ini sering makan ketika waktu pembelajaran. Kalau Bapak boleh tahu apa menjadi alasannya. Kemudian kata muridnya, di sini saya lapar Pak karena di rumah tidak sarapan terlebih dahulu. Terus ada lagi, kenapa kamu belum sarapan di rumah? Saya itu males Pak kalau sarapan pagi tidak berselera. Nah, ketika murid itu melakukan kesalahan, ya kita langsung menjudge, kita langsung menghakimi. Oh kamu kayak begini, oh kamu alasannya begini. Tapi benar nggak sih, ya kan? Kita menanyakan, oh kamu melakukan kesalahan ini, kenapa? Nah, jadi setelah kita menenangkan dalam menstabilkan tadi di poin yang tadi, kita di sini memvalidasi Bapak Ibu. Kita tanyakan, kenapa murid kita melakukan kesalahan? Kita tanya alasannya. Pasti setiap anak mempunyai alasan, ya. Nah, dengan proses menstabilkan, membuat murid kita akan merasa nyaman, sehingga dia akan memberikan alasannya kenapa dia melakukan kesalahan. Ya, ketika juga misal murid itu terlambat sekolah, kita langsung menjudge atau menghakimi, wah kamu terlambat karena bangunnya selalu kesiangan, selalu begini, ya kan Bapak Ibu? Tapi kita tidak tahu alasan aslinya apa. Ya, bisa saja dia membantu orang tuanya dulu, bisa juga dia kerja part-time untuk membantu orang tuanya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung menghakimi. Kita tanyakan dulu alasannya, kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu. Ya, nah kemudian di tahapan berikutnya ada menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, contoh kata-katanya, apa keyakinan kelas kita? Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ya, terus seperti gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orangnya seperti apa? Nah, ketika murid kita sudah memberikan alasan mengapa dia melakukan kesalahan, kita tanyakan kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar, begitu. Ya, kemudian kira-kira menurut kamu apa yang akan kamu lakukan? Ya, jika sudah melakukan kesalahan tersebut, bisa juga. Terus kamu ke depannya apa yang ingin kamu perbaiki? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita boleh menghukum hukuman tersebut, tapi berdasarkan diskusi di antara murid dan guru. Ya, jadi kita tawarkan. Kira-kira kamu ingin berbuat apa? Dan hukuman itu tidak boleh fisik ya Bapak Ibu. Misalnya, ya Bu, misalnya seorang anak yang membuli temannya, dia melakukan kesalahan dengan alasan karena dia juga diejek, akhirnya dia membuli lagi. Nah, ketika untuk menanyakan keyakinan, terus apa yang akan kamu lakukan ya ke depannya? Apa yang ingin kamu perbaiki? Kita tunggu jawabannya Bapak Ibu dari murid tersebut, ya. Nah, pasti murid tersebut juga akan memberikan solusi sendiri, ya. Seperti misalnya, ya Bu atau Pak, saya akan meminta maaf kepada orang yang dibully oleh saya, seperti itu. Nah, itu dalam meminta maaf itu sudah ada solusinya. Walaupun bukan berasal dari kita solusinya, tapi berasal dari siswanya sendiri. Jika siswa atau murid itu sudah memutuskan bahwa dia akan perbaiki, maka timbullah motivasi intrinsik, ya, yang akan dia mempunyai rasa tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh ya. Contoh di sini kasus 1, ada Rosena tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kita putarkan videonya.
Bapak Ibu, di sini ada video tentang segitiga restitusi ya, di mana Rosena mempunyai problem ya. Kita putarkan. Menurut kamu kreativitas apa yang sebenarnya? Ya, betul. Menurut kamu saling menghormati antara itu seperti untuk kamu? Kalau menurut kamu penting, kreatif apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sebenarnya? Karena sedang memperbaiki kesalahan itu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan berusaha saya akan melakukan pelajaran atau wanita saya. Ya, tepat sekali. Kamu sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagus sekali Ibu Guru. Ketua. Semangat. Iya, Bapak Ibu. Berdasarkan dari kasus Rosena tadi ya, bahwa Rosena itu tadi Rosena itu dia mempunyai kasus Oh ini. pekerjaan itu selalu dicontek oleh temannya, ya. Dia marah sampai dengan kemarahan itu menggunakan dia. Nah, melalui dari segitiga restitusi di sini Rosena ingin memperbaiki kesalahannya, ya, dengan cara meminta maaf kepada temannya bahwa dia itu ya memang salah karena salahnya itu tadi karena tidak bisa menahan emosinya, akhirnya dia menggebrak meja, ya. Nah di sini tapi dengan caranya dengan adanya restitusi ini bahwa Rosena dia sadar bahwa dia itu salah, ya. Nah baiklah Bapak Ibu, baiklah tadi adalah pemaparan tentang budaya positif, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak ya, sudah menyimak tentang pemaparan dari budaya positif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ada salam penggerak penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita ucapkan bersama ya Bapak Ibu ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi Ibu dengar dari ketua kelas kamu habis bercurhat dengan aku, betul tidak? Iya Bu, habis kesel sih. Kenapa kesal? Kamu selalu nyontek pekerjaan saya, bukan hanya PR. Tugas juga selalu dicontek. Oh begitu, ya wajarlah pantesan kamu marah. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan kepada aku? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Agung, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya. Oh begitu, pasti kamu melakukannya ada alasannya kan? Ya Bu, masa saya diam saja karena saya sudah bersusah payah membuat soal, tapi Agung hanya mencontek tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu marah, karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh lagi. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak membuat lebih buruk lagi daripada itu. Misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakanmu sampai marah menabrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting untuk kamu? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan bersadar menahan amanah saya. Jika ada yang mencontek, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu Rosti. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Fadli, tadi ibu dengar dari ketua kelas kalau kamu suka tertidur di kelas ya. Menurut kamu sudah berapa kali kamu tertidur di kelas? Menurut kamu tertidur di kelas suatu kesalahan bukan? Baik Fadli, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Fadli, kita cari solusinya bersama ya. Fadli sering tertidur di kelas. Pasti punya alasannya. Kenapa Fadli sering tertidur di kelas? Karena saya sering begadang Bu, dan sambil main HP jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau tertidur di kelas sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin penting tidak untuk kamu? Karena membuat saya jadi menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain di sekitar, pekerjaan tidak menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal dan mohon maaf sudah sering tertidur di kelas. Ya, Fadli, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak tertidur di kelas lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang lagi supaya tidak tertidur di kelas. Baik, Fadli, kamu sudah menemukan solusinya, dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak tertidur lagi di kelas. Sekarang kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.